Halo sahabat PP Bursa, kembali lagi di podcast Bincang Hangat Bersahabat. Bersama saya Adam Musin. Kebetulan jurusan saya sendiri ekonomi bisnis di Bursa Uluda. Kali ini materi atau pembahasan di podcast ini bersama Bro siapa nih? Kenalan dulu dong. Nah, halo semuanya, sama saya Hafiz. Saya jurusan Teknik Lingkungan di Bursa Uluda University. Untuk sekarang saya sedang di semester ketiga. Semester ketiga? Tadi potong. Berarti udah lama banget di Turki ini ya? Iya, berarti ini tahun ketiga. Tahun ketiga berarti apa aja sih keluh kesahnya selama di 3 tahun kuliah di Turki? Kalau boleh tahu aja sih, kalau mau sharing-sharing gitu kan. Iya, jadi yang paling utama dalam masalah di kuliah di Turki itu yang pertama pasti bahasa. Bahasa. Siapapun pasti awalnya kan bahasa. Kita datang ke sini itu hampir nggak tahu bahasa sama sekali gitu-gitu, terus tiba-tiba harus langsung datang ke negara ini dengan mayoritas yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris, itu juga termasuk masalah yang paling Setuju banget. Kemudian 3 tahun kuliah, apa aja sih pencapaian yang udah didapat selama kuliah gitu? Apa sih bentuk apakah sudah berorganisasi apa belum, gimana? Boleh nggak sih sharing-sharing? Nah, jadi sejauh ini kan aku 1 tahun itu belajar bahasa dan 1 tahun lagi itu kuliah dari semester 1 sampai semester 2. Dan apa aja yang udah aku dapat, mungkin sejauh ini tuh aku cuman fokus di mempertahankan nilai yang bagus mungkin. Jadi alhamdulillah aku bisa dapat nilai yang lumayan, dan itu juga bisa jadi bekal aku ke depan nanti. Wah, nilai yang lumayan ya. Sudah 3 tahun kuliah di Turki. Kalau boleh tahu, boleh nggak sih di-spill ke teman-teman PP Bursa berapa sih IPK-nya Browan Hafiz ini? Jadi semester kemarin itu aku dapat IPK sebesar 3,2. 3,2 di jurusan pertanian. Teknik Lingkungan. Teknik Lingkungan, Masya Allah. Ya. Mantap sekali sahabat Browan Hafiz ini. Apa sih, ada nggak sih cara gimana biar bisa dapat IPK 3 ke atas gitu? Dan tips dan trik lah dari Browan Hafiz sendiri. Jadi kalau dari aku pribadi, tips dan trik untuk dapat nilai yang bagus atau memuaskan itu, ya sebenarnya aku nggak ada rahasia pribadi yang kayak gimana. Salah satu caranya cuma belajar kan gitu ya. Jadi mungkin, tapi yang mau aku sampaikan di sini itu adalah kalau banyak dari kita yang bahkan belum tahu cara belajar itu gimana gitu. Oh, jadi gitu. Gimana sih cara belajarnya? Nah, sebenarnya gini, untuk orang-orang kebanyakan dari kita selalu mikir kalau belajar itu tuh sebuah proses yang Sulit, menakutkan. Iya. Jadi kayak waduh, aku harus belajar hari ini nih, aduh capek banget kan, aduh malas banget, aduh stres banget gitu segala macam. Tapi kalau kita ngelihat belajar itu dari sudut pandang yang lain, dengan cara mungkin kita bisa, wah kalau aku belajar mungkin aku bisa ngerti banyak hal nih. Kalau aku belajar aku bisa tahu hal-hal baru nih gitu. Nah, dengan cara-cara kayak itu tadi, itu tuh bisa ngebikin kalau proses belajar ini nggak semenakutkan itu. Oh, jadi have fun aja ya. Gimana? Berarti kembali ke diri sendiri dong. Iya. Bener nggak? Bener. Kalau buat Browan Hafiz sendiri apa sih triknya gitu biar nggak bosan? Biasa kan kalau aduh hari ini dari pagi sampai siang kuliah, malam belajar, gimana sih biar nggak bosan gitu? Trik dan tips lah sedikit dari Browan Hafiz ini. Nah, yang bisa aku bagiin itu mungkin kalau untuk belajar, yang biasa aku terapin itu adalah dengan belajar nggak sendirian. Belajar nggak sendirian? Iya. Jadi cari teman belajar atau bangun ekosistem kita untuk belajar itu, dimana kita bisa nyaman atau tenang dalam belajar. Oh, berarti solusinya adalah teman yang sefrekuensi ya? Iya, benar. Jadi antara teman yang sefrekuensi, atau kita juga bisa ngebangun tempat di mana kita bisa belajar dengan tanpa stres gitu. Tanpa stres. Itu solusinya berarti ya dari Browan Hafiz. Kemudian pertanyaan pribadi saya sih sebenarnya, kan Browan Hafiz ini sudah 3 tahun ya kuliah, termasuk tahun pertama Tomer kursus bahasa sendiri ya. Apa sih
kalau kita flashback lagi nih tentang bahasa Turki, apa sih susahnya bahasa Turki itu? Gitu. Nah, yang paling jadi masalah itu adalah karena struktur bahasa mungkin ya. Jadi kalau dalam bahasa Turki itu kan struktur bahasa, struktur kalimat dalam sehari-harinya itu tuh kebalik banget sama kita. Setuju banget. Nah, jadi apa? Misalnya kayak kata kerjanya selalu di akhiran atau gimana. Kalau bahasa Turki? Bahasa Turki kan kata kerjanya selalu di akhiran. Di akhiran. Nah, kalau kita kan di tengah-tengah gitu-gitu. Terus juga banyak imbuhan-imbuhannya. Banyak imbuhannya berarti di bahasa Turki itu sendiri. Oke. Kemudian kalau semisal biar gimana sih cara biar cepet kita bisa ngomong nih sama orang Turki, bagaimana sih kita bisa mengadaptasi, sedangkan di sini kan jauh berbeda dari segi makanannya, dari segi apapun itulah. Dengan perbandingan kita orang Indonesia sendiri, apa sih cara kita gitu biar kita lebih akrab, lebih gampang bersosialisasi dengan orang-orang Turki di sini? Nah, kalau dari aku sendiri itu tuh kalau kita ngelihat dari awal banget, aku tuh datang ke Turki tuh hampir nggak ngerti bahasa Turki sama sekali. Nggak ngerti bahasa, berarti belum ada persiapan sebelumnya? Iya, ada, tapi masih yang cuma sebatas kayak halo, merhaba gitu-gitu doang, dan sapaan doang berarti ya? Nggak lebih, jadi kayak pengetahuan dasar gitu kan. Nah, begitu sampai di sini, aku tuh mencoba untuk selalu nerapin penggunaan bahasa Turki ini. Jadi entah sama teman-teman yang di kelas atau dengan orang-orang asing kita temui di jalan gitu-gitu, selalu coba dengerin mereka ngomong apa sih gitu. Coba misalnya kayak di bis atau di metro gitu-gitu, dengerin tuh orang-orang ini pada ngomongin apa sih, atau kayak kalau mereka ngomong kira-kira ngerti nggak ya gitu. Berarti otodidak sendiri berarti ya, dari pengalaman Bro One HP sendiri? Iya, sebenarnya lebih banyak. Berarti tips dan trik dari Bro One HP adalah banyak untuk pede, ibarat katanya otodidak lah mengembangkan bahasa tersebut. Jadi dari Bro One HP sendiri itu syarat dan tips bagaimana sih cara melancarkan kita biar bisa komunikasi dengan orang Turki sendiri, bagaimana kita beradaptasi. Jadi seperti itu. Kemudian yang saya ingin tanyakan adalah gimana first impression ketika baru masuk kuliah nih. Sedangkan yang kita belajarnya dari halo, merhaba, sapaan, kemudian masuk ke tingkat yang atau bisa dibilang ke jenjang yang lebih serius, yang lebih formal banget bahasanya. Gimana sih first impression-nya? Nah, jadi sebenarnya untuk ngeceritain cerita ini itu aku pengen cerita dulu sebelum masuk kuliah. Itu tuh pas masih di Tomen, pas masih kelas bahasa, itu tuh aku pernah dengar dari cerita temannya kalau pernah ada kejadian kalau mahasiswa Indonesia yang belajar ke Turki ini terus dimarahin sama dosennya pas lagi di kelas. Dimarahin? Jadi kayak Menarik. Kenapa itu bisa dimarahin? Ketika itu tuh misalnya dosennya lagi nanya gitu kan, terus nanya pertanyaan simpel lah kita bilang gitu, terus dia nggak ngerti, yang kayak nggak tahu dosennya nanya apa gitu. Sedangkan sudah masuk ke jenjang kuliah. Nah, jadi dari cerita yang aku dengar itu dosennya tuh marah. Dia bilang kayak wah, kamu kalau emang nggak ngerti apa yang saya bilang, tempat kamu bukan di sini, kamu balik lagi ke sana gitu. Berarti disuruh kembali lagi ke kursus bahasa. Iya gitu kan. Tapi ini kan cuma cerita yang aku dengar ya. Cerita. Nah, jadi dari cerita itu tuh menghasilkan rasa takut sendiri. Kayak aduh, ini nanti kalau mulai kuliah kalau tiba-tiba dimarahin sama dosen, gimana gitu nih perasaannya nih? Nah, jadi dari rasa takut itu tadi itu aku bertekad untuk sebelum kuliah sebisa mungkin bahasa Turki ini harus sudah kelar gitu. Harus lancar banget berarti jadi ya. Jadi kayak apa aja yang mereka bilang tuh harus sudah ngerti semua. Mengerti. Itu tujuannya gitu. Berarti gitu first impression-nya ya. Takut dimarahin dosen. Iya. Nah, itu tuh jadi setelah itu aku tuh banyakin persiapan sendiri. Oh, prepare sendiri berarti. Jadi itu karena saking takutnya. Jadi setelah selesai dari kursus bahasa itu kan masih ada kosong 1 atau 2 bulan. Aku setiap hari itu tuh latihan sendiri, buka YouTube orang ngomong bahasa Turki apa aja, entah dari film, entah dari podcast atau apa, pokoknya aku
aku harus dengerin orang ngomong bahasa Turki dan aku ngerti. Harus berarti dari diri sendiri berwarna-lapis ini kayak saya harus bisa mengerti hal sekecil apapun yang mereka omongin berarti ya. Iya. Walaupun biasanya kan kalau kita ngomong kayak kamu lagi dengerin musik apa? Walaupun Iya, pelan-pelan sebenarnya. gitu ya, berarti harus bener-bener bisa mendengar dan bisa memahami kalimatnya. Jadi setakut itu. Gitu kan. Nah, loncat ketika udah masuk hari pertama itu tuh hari pertama kuliah itu tuh seriusan kaget banget. Kaget? Jadi itu juga masih kaget kayak wah kirain udah persiapan semua segala macam tapi masih kayak wah kalau ada dosen ini nih dia ngomong nggak jelas banget. Beda banget berarti dari segi pengucapannya. Iya, jadi kadang ada yang dosen-dosen tua tuh yang suaranya berat banget atau kayak dosen yang suaranya nggak yang pelan banget gitu atau ada yang malah yang punya dialek. Yang punya dialek gimana tuh maksudnya yang punya dialek? Iya, jadi mungkin kayak dia harusnya ngomong bahasa Turki. Kalau kita kan yang kita pakai itu kan Turki Istanbul ya. Oh, yang berarti selama yang kita pelajarin kemarin itu adalah Turki Istanbul. Iya, jadi dialek yang paling lurus, maksudnya yang paling formal, gampang banget ya. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang ngomong pakai dialek selain dialek Istanbul, kita jadi kaget gitu kayak lah dia ngomong apaan sih? Gak gitu. paham gitu ya. Gitu. Berarti dialeknya orang Turki rada susah juga ya, sama halnya seperti bahasa-bahasa daerah kita di Indo juga. Kemudian saya pengen nanya nih, saya pernah dengar di Turki ini kan ada namanya itu Erasmus ya, atau pertukaran pelajar. Berwarna apa sih, ikut nggak sih? Nah, alhamdulillahnya kemarin itu aku sempat ngikutin program pertukaran pelajar dan waktu itu udah masuk seleksi dan tahun ini alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk pergi ke sana. Pergi? Rencana Erasmusnya ke negeri mana nih? Nah, ya dari hasil seleksi yang kemarin itu aku dapat peluang untuk berangkat Erasmus ke Polandia. Ke Polandia? Wah, hebat sekali sih Bro Wanapis ini. Jadi sedikit knowledge dari Bro Wanapis, ternyata Erasmus itu pertukaran pelajar ke negara mana aja sih kalau boleh tahu? Nah, jadi untuk Erasmus sendiri itu tuh adalah program pertukaran pelajar se-Uni Eropa. Se-Uni Eropa. Jadi ada bisa pergi ke negara-negara Eropa atau Turki juga termasuk. Turki termasuk ya. Oh. Kalau boleh tahu apa sih syarat-syarat Erasmus sendiri? Nah, jadi program yang aku ikutin itu adalah program pertukaran pelajar Erasmus dengan untuk S1 sendiri itu tuh persyaratannya itu cuma 2. Apa tuh? Jadi yang pertama itu IPK di atas 2,2. Di atas 2,2. Yang kedua? Yang kedua nilai bahasa Inggris. Jadi nilai bahasa Inggris setara B2 gitu. Setara B2 berarti di perkuliahan Bro Wanapis sendiri tetap ada pelajaran bahasa Inggris sendiri ya? Iya, jadi yang di sana bakal perkuliahannya bakal dijalankan dalam bahasa Inggris. Berarti syaratnya yang pertama tadi IPK di atas 2,2, yang kedua kemudian bahasa Inggrisnya di setara level B2. Iya. Itu persyaratan dari Erasmus sendiri. Apa sih hal yang susah untuk mengikuti Erasmus ini? Ada nggak sih kayak aku nggak yakin nih gitu, bisa nggak ya? Apa sih yang sampai sekarang bisa meyakinkan Bro Wanapis untuk mengikuti program pertukaran pelajar tersebut? Nah, jadi sebenarnya ini agak lucu juga, soalnya aku dari awal bukan berniat pengen ikut Erasmus gitu. Jadi niat ikut Erasmus itu muncul ketika melihat IPK kemarin itu, wah alhamdulillah IPK kan lumayan ya, kira-kira kalau daftar Erasmus bisa nggak sih gitu kan. Jadi nyoba-nyoba, terus juga rupanya butuh nilai bahasa Inggris nih, makanya pas itu aku sempat ngikut ujian juga. Berarti ujian bahasa Inggris tersebut di luar dari perkuliahan apa masuk perkuliahan sendiri? Di luar dari perkuliahan. Oh, berarti ngambil sertifikat lagi? Jadi untuk Erasmus sendiri mereka dari kampus itu selalu ngadain ujian bahasa Inggris yang diadain biasa setiap semester gitu. Berarti buat bahasa Inggris sendiri di semisal nilai bahasa Inggris ini kurang nih, coba ngambil dari cari sertifikat yang lain gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan ini ada nggak sih Bro Wanapis yang ikutin atau gimana gitu? Nah, jadi untuk setahun ini itu tuh kan aku kebanyakan tuh hampir fokus ke kuliah semua. Jadi
emang fokus dari pagi sampai sore karena jadwal kuliah aku tuh banyak banget. Terus untuk semester ini aku tuh dikasih kesempatan untuk jadi mentor dalam program belajar bareng gitu. Berarti di luar perkuliahan pun masih ada kegiatan menjadi mentor ya? Iya, jadi aku waktu itu ditawarin untuk jadi mentor teman-teman untuk membantu mereka belajar pelajaran kuliah. Pelajaran yang di perkuliahan tersebut. Jadi selain kuliah, di luar kuliah pun masih ikut kegiatan. Nggak jenuh emang? Nah, jadi untuk mengajar sendiri, kenapa aku mau? Karena dari dulu itu aku tuh emang suka banget dengan saling bertukar ilmu. Jadi sebenarnya ini juga termasuk cara belajar aku yang paling ampuh adalah dengan sambil ngejelasin apa yang udah aku ngerti sejauh itu gitu. Berarti tetap sharing ibaratnya ya? Biar nggak lupa ibaratnya ya? Iya. Bisa dibilang gitu lah ya? Kemudian ngomong-ngomong di luar kegiatan perkuliahan nih, ada nggak sih buat motivasi diri sendiri gitu? Wah kan kalau saya pribadi ya kan kuliah nih, habis itu mikir pelajaran yang tadi pagi itu kan udah wah banget gitu, pusing lah ya. Kalau dari One Piece ada nggak sih motivasi buat wah gua harus bisa kayak gini, saya harus bisa gitu? Gimana? Nah kalau yang bisa aku sharing itu mungkin adalah yang pertama kalau itu kita ingat lagi sama tujuan awal kita itu apa gitu. Jadi mungkin kadang kita bisa capek banget, misal kuliah dari jam 8 sampai jam 5, terus pulang dari jam 5 itu harus ngerjain laprak lagi sampai besok gitu kan gitu. Nah tapi kalau kita ingat lagi tujuan kita kesini itu untuk apa, kita datang kesini buat apa sih, kita kuliah sebenarnya buat apa sih kan gitu ya. Nah dengan kita ingat-ingat lagi tujuan-tujuan kita itu tadi, itu tuh bisa jadi sebuah dorongan untuk kita sendiri biar tetap melangkah maju. Jadi seperti itu. Ada nggak sih motivasi nih atau dari storyline Bro One Piece sendiri untuk sahabat PP Bursa di sana? Nah jadi mungkin ini yang bisa aku bagiin juga kalau dari ceritaku sendiri itu tuh aku bukan orang yang model tipe orang yang belajar setiap hari banget gitu. Aku bukan orang yang paling rajin kalau dibilang karena mungkin aku bisa nyebutin kalau banyak banget orang-orang di luar sana yang jauh lebih rajin dari aku sendiri. Nah tapi yang mau aku sampaikan di sini adalah aku tuh mulai perjalanan ini semua itu dari bukan siapa-siapa. Jadi bahkan dari SD, SMP, SMA aku tuh dulu nggak pernah masuk ranking 10 besar atau dapat juara 1, juara 2, juara 3, ikut lomba segala macam gitu. Nah tapi kenapa sih orang yang bukan siapa-siapa ini tiba-tiba termotivasi untuk tiba-tiba malah pengen punya nilai gede lah, pengen ikut Erasmus lah, pengen malah mau jadi mentor juga lah kan gitu ya. Nah itu tuh yang pertama itu adalah aku tuh pengen banget bermanfaat untuk orang banyak gitu. Jadi aku tuh ketika masih kecil dulu aku pernah punya mimpi pengen jadi aku pengen jadi profesor. Mungkin jadi profesor, amin. Kita aminin. Tapi gini, itu kan mimpi anak kecil ya. Jadi maksudnya profesor anak kecil di mata anak kecil itu apa sih gitu. Profesor yang aku maksud itu tuh adalah orang yang pinter banget dan dia tuh bisa selalu ngebantu siapapun yang datang ke dia gitu. Jadi aku dengan harapan kecil aku itu tadi yang awalnya aku pengen, begitu ditanya nih cita-citanya pengen apa, pengen jadi profesor kan orang ketawa apaan sih lo anak kecil tahu apa sih tentang profesor gitu ya. Profesor kan gak kayak gitu kan gitu, profesor tuh jadi dosen gitu selamanya. Nah tapi dari harapan kecil itu tadi adalah yang bisa ngebikin semangat aku tuh bahwa aku tuh mulai dari bukan siapa-siapa tadi dan aku tuh masih bisa lanjut untuk terus maju dalam mengejar apapun yang aku mau gitu. Jadi yang mau aku bilang di sini adalah kalau aku yang bukan dari siapa-siapa ini bisa mencapai banyak hal-hal hebat, kenapa kita merasa kalau orang-orang hebat di luar sana itu awalnya bukan siapa-siapa juga gitu. Jadi cerita dari storyline-nya Bro One Piece seperti itu, nanti bro-bro sendiri yang ambil conclusion-nya.
Karena kalau bukan dari diri kita sendiri, kalau dari orang, kalau even kita nggak termotivasi juga gimana gitu kan. Jadi dari diri kita sendiri, kemudian ingin menjadi orang yang berguna, baru kita bisa mengembangkan apa yang ilmu yang bisa dipakai lah untuk orang banyak ya. Wah, mantap sekali Bro Nafis. Di-applause dulu guys yang di luar sana. Mungkin itu aja podcast hari ini. Untuk terakhir kali ini buat sahabat-sahabat PP Bursa di sana, ada nggak sih kata-kata buat sahabat teman-teman di luar sana? Ada nggak sih? Nah, jadi kata-kata terakhir mungkin ya yang bisa aku sampaikan adalah jangan pernah takut dengan siapapun yang bertujuan untuk mematahkan mimpi kita. Mimpilah setinggi mungkin, karena setiap orang berawal dari bukan siapa-siapa, dan kita semua bisa menjadi siapapun kita. Give applause guys. Terima kasih nih Bro Wanapis sudah mau sharing-sharing ceritanya buat sobat-sobat PP Bursa di sana. Jadi nantikan terus podcast Bincang Hangat Bersahabat di PP Bursa selanjutnya. Bye.